Cece, aku bilang ada apa? Kenapa kok hari ini kamu lupa bawain si bocil minuman? Nah, cari majikan sendiri lewat media sosial yaitu Facebook ya. Enaknya mencari majikan sendiri lewat sosial media itu bisa datang sendiri, bertatap muka sendiri dengan majikan di masuk mall ya teman-teman, masuk mall dan itu ketemu temanku. Mbahmu melok ya, dia ada neneknya ikut jadi gak jadi menyapa. Tadi dari toko Indonesia ya, mau beli biasa kebutuhan wanita. Tadi pas masuk apa itu panas, sekarang keluar dari mall mau hujan, cuacanya mendung sahdu. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum, jumpa kembali bersama Retia. Masih berada di perjalanan ya. Sekarang panas banget, panasnya mentar-mentar. Sebentar panas, sebentar mendung gitu ya teman-teman. Cuacanya itu yang bikin sakit, cepet sakit itu kayak gini ya. Cuacanya berubah-berubah. Lampu hijau, lampu merah yang di depan itu lama banget pokoknya kalau menunggu lampu merah yang ini. Selamat siang teman-teman. Hari ini seperti biasa si bocil dijemput oleh maminya dan ini jam 12 ya teman-teman. Hari ini tadi ya ampun, aku itu kerjanya agak beliur banget. Mungkin karena masih pagi, aku masih ngantuk, nyawanya belum berkumpul gitu ya. Jadi aku lupa untuk bawain si bocil itu minuman ya. Padahal ini minuman sangat penting banget ya, karena cuacanya saat ini juga panas dan si bocil hari ini kasihan banget nggak aku bawain minuman. Aku mau antar lagi ke sekolah ya, sekolahnya si bocil jauh, dan aku baru sadar kalau aku itu lupa bawain si bocil minuman. Itu maminya si bocil yang bilang ya, aku pulang itu juga belum sadar kalau aku itu lupa bawain minuman si bocil. Nah aku masuk, kan maminya si bocil udah bangun olahraga, kebetulan banget biasanya aku pulang itu maminya si bocil itu belum bangun ya. Hari ini kok kebetulan banget pas aku lupa bawain minuman si bocil, beliau sudah bangun dan beliau, Cece, aku bilang ada apa? Kenapa kok hari ini kamu lupa bawain si bocil minuman? Nah, aku sendiri juga nggak tahu kalau aku itu sedang lupa. Terus aku juga bilang, hai meh, maksudnya masa? Terus aku lihat di meja, ternyata bener aku lupa. Ya ampun, pokoknya ya kalau menjaga anak itu ya pasti sering banget ada yang lupa kalau anaknya, karena banyak banget yang harus diingat. Aku itu ya harus nyiapin baju, harus ingat hari apa, terus di celananya itu harus selalu ingat dikasih tisu, bukan tisu ya, kain buat lap tangan. Pokoknya itu, terus sepatu juga harus diingat warna apa, pokoknya itu banyak yang harus ku ingat. Terus buku-buku yang harus dibawa gitu. Kadang aku itu ya begini sering lupa ya. Dan hari ini aku nggak videoin kegiatanku ya teman-teman. Hari ini aku mau sharing kepada teman-teman yang mau pergi ke luar negeri, siapa tahu ini sharing aku bermanfaat ya. Aku mau sharing tentang pengalaman aku mencari majikan sendiri lewat media sosial yaitu Facebook ya. Ceritanya
aku mendapat majikan ini itu aku mencari sendiri ya teman-teman. Aku mencari di Facebook info job majikan itu ya. Aku ingat info job majikan. Semula itu aku mencari lewat agent dulu ya teman-teman. Aku mencari lewat agent. Kan pada waktu itu aku dinotis majikan, aku masih memiliki waktu 1 bulan untuk mencari majikan ya. Pada waktu itu aku juga setiap hari Minggu itu ke tempat agent untuk mencari majikan, tetapi nasib aku mungkin belum baik ya. Setiap kali ada majikan yang interview dengan akunya nggak cocok ataupun majikan tersebut nggak cocok. Dan aku juga bahkan pernah loh interview, aku mencarinya itu lewat agent kalau nggak salah, iya lewat agent. Enggak, aku mencarinya juga lewat sosial media Facebook. Pada waktu itu majikan bule ya. Aku datang langsung ke rumahnya itu ya. Aku datang langsung ke rumah bule itu. Rumahnya itu di daerah Saikung ya. Pokoknya rumahnya agak daerah desa gitu ya. Aku datang sendiri. Pokoknya aku bela-belain. Yang nggak tahu aku jadi tahu. Pokoknya yang nggak berani aku jadi berani. Aku kesana sendiri. Dan pada waktu itu aku di MTR mana ya, pokoknya yang menuju Saikung itu aku dijemput sama itu majikan bule, dan aku di situ diperlihatkan rumahnya majikan bule, diperlihatkan, dikasih tahu ini pekerjaanmu ini itu gitu ya. Pokoknya kalau datang langsung ke rumahnya itu jadi tahu ya, maksudnya tahu kondisi rumahnya gitu. Sebenarnya ya enaknya mencari majikan sendiri lewat sosial media itu, bisa datang sendiri, bertatap muka sendiri dengan majikan di rumahnya, bisa mengetahui luas rumahnya gitu. Dan pada waktu itu kan majikan bule itu rumahnya itu lumayan luas banget ya teman-teman. Rumahnya itu lumayan luas. Kalau bule itu kan, terus aku memiliki tempat tidur sendiri, ada kamar mandinya sendiri, pokoknya sendiri-sendiri. Tetapi akunya yang nggak cocok ya. Pokoknya aku merasa nggak cocok karena setelah aku tanya, si bule tersebut tidak menetap di Hong Kong. Kalau tidak menetap kan otomatis aku ntar juga kena interminate atau notis sementara. Aku kan udah di notis 2 kali. Kalau sampai 3 kali kan jangan sampai bisa-bisa nggak bisa bekerja lagi di Hong Kong, nasib-nasiban gitu ya. Aku pikir, dan aku pun juga kurang cocok tempatnya itu, rumahnya itu aku juga kurang cocok karena terlalu besar, terus tempatnya itu di daerah perdesaan banget. Pokoknya aku juga kurang cocok. Pokoknya kalau mencari sendiri terus langsung datang ke rumahnya sendiri itu, kita bisa mengetahui situasi rumahnya atau suasana rumahnya gitu ya. Sebenarnya kelihatannya bulenya itu baik, tapi anaknya itu ada 3 laki-laki semua. Wah, 3 itu kan kayaknya ribet banget. Terus aku merasa nggak cocok. Dan sementara itu aku masih memiliki 2 minggu lagi kalau nggak salah, itu aku tinggal 2 minggu lagi mencari majikan dan aku sudah bingung. Terus aku mencoba mencari lagi di agent interview adanya orang tua, terus ya orang tua ada. Dan kalau orang tua aku juga harus pikir-pikir lagi karena aku sudah terinterminate 2 kali. Takutnya ntar neneknya meninggal atau apa gitu ya. Aku juga kelihatannya majikannya baik banget, tapi neneknya udah tua, itu juga aku tolak. Terus aku nggak menyerah ya teman-teman. Aku nggak menyerah, aku selalu ngutik Facebook itu ya. Aku cari-cari job di majikan itu, terus aku komen, aku ambilkan, biasanya disertai dengan nomor teleponnya. Aku catat nomor teleponnya, aku WA, dan secara kebetulan dan tidak sengaja pada waktu itu ada postingan mencari CC dengan 1 anak gitu ya. Aku komen dan ada nomornya itu, aku hubungin, dan alhamdulillah ya sama CC-nya direspon. Terus aku datang langsung sendiri, aku hubungin sendiri, datang sendiri ke majikan ini ya. Sebelumnya itu belum tahu, aku ngajak teman aku suruh antarin untuk datang interview langsung dengan maminya si bocil itu.
Dan aku juga mencari sendiri alamatnya maminya si bocil itu dengan telepon ditunjukin jalannya gitu ya. Dan semula itu ya aku deg-degan banget ya, deg-degan banget bener. Terus pertama masuk itu ya ampun, kayak gimana kok kecil banget kan rumahnya flat ya, kalau nggak salah ukurannya itu sekitar 500-an gitu ya ukuran rumah, kayaknya sempit banget gitu. Tetapi yang membuat aku suka itu, dan aku di situ juga nggak ada kamar sendiri, kamarnya itu satu kamar dengan neneknya, aku di atas dan neneknya di bawah pada waktu itu ya. Lah, terus tetapi aku itu baru masuk itu serasa cocok banget dengan maminya si bocil. Pokoknya itu serasa aku nyaman banget ngomong ataupun gimana, dan aku sendiri melihat si bocil itu merasa senang banget gitu, kayak kayak gimana gitu ya, si bocil itu kayak cute dan lucu. Terus pada waktu itu si bocil itu juga nggak takut gitu ya kan, kayaknya aku senang. Terus pada waktu itu ngobrol-ngobrol, akhirnya majikan juga suka, aku juga setuju. Terus setelah kita interview di rumah majikan itu ada kecocokan ya. Setelah kita ada kecocokan, lalu aku mengajak majikan pergi ke agent. Aku mencari agent yang terpercaya. Terus aku juga mencari agent yang bayarannya agak murah, karena aku kan di notice pada waktu itu belum finish, jadi aku masih bayar ya. Kalau nggak salah pada waktu itu aku bayar $3.000 ya. Terus majikan juga bayar gitu. Dan setelah kita tanda tangan, akhirnya deal, dan alhamdulillah aku seneng banget, waktunya udah mepet, aku mendapat majikan. Pokoknya itu kayak rezeki banget, dan aku bersyukur banget sampai saat ini ya. Dan aku juga nggak menyangka banget kalau aku bisa mencari majikan sendiri lewat Facebook, terus aku datangi sendiri, dan sampai saat ini mendapatkan majikan yang baik saat ini. Kayak rasanya itu nggak percaya banget gitu. Pokoknya kalian jangan takut untuk mencoba sesuatu ya, yang kalian semula itu nggak pemberani jadi pemberani. Pokoknya kalau udah kepepet itu semula takut menjadi pemberani gitu ya teman-teman. Dan akhirnya setelah tanda tangan aku pulang ke Indonesia, tiket yang beliin pulang ke Indonesia majikan yang lama, terus kesininya maminya si bocil yang membeliin, dan akhirnya aku alhamdulillah nyampe sini langsung bekerja di rumahnya majikan. Aku nggak terbang dari Indonesia, nggak ke agent ya, aku langsung masuk ke rumah majikan, dan alhamdulillah cocok sampai hari ini, dan nggak ada keluhan apa-apa sama majikan. Bahkan aku juga cepat untuk menyesuaikan dengan si bocil. Kalau nggak salah aku menyesuaikannya 2 minggu dengan si bocil, karena semua itu kan butuh adaptasi. Aku juga cepat adaptasinya dengan majikan serta si bocil ya. Pokoknya pesan aku ya, kalau kalian gagal di majikan pertama atau gagal di majikan kedua, kalian jangan menyerah, kalian jangan putus asa. Aku mau pulang ke Indonesia aja karena aku mendapat majikan yang cerewet terus atau gagal terus. Kalian harus memiliki semangat, kalian percaya kepada diri kalian bahwa kalian itu bisa, bahwa kalian itu percaya pasti bisa sampai finish kontrak di satu majikan gitu, ataupun aku pasti bisa sukses asalkan aku mau berusaha dan berdoa. Kalau kalian memiliki pikiran positif, insya Allah bisa ya teman-teman. Buat kalian semangat ya yang mau pergi ke luar negeri, semoga dilancarkan semuanya, urusannya dilancarkan, prosesnya ke PT juga dilancarkan, dan semoga kalian juga mendapatkan majikan yang baik ya. Semangat. Oke, video aku sampai di sini. Semoga sharing aku bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke luar negeri. Tetap semangat ya. Oke, see you next video. Bye bye.